Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Startup Statistik and Research Club. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang rumus besar sampel. Pada video sebelumnya kita telah membahas untuk deskriptif kategorik dan deskriptif numerik. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana rumus besar sampel pada kasus cross sectional. Ya, dalam hal ini bisa kategorik maupun bisa numerik. Rumusnya adalah N sama dengan Z alpha ditambah Z beta dibagi min 0,5 ln 1 ditambah R koefisien korelasi ya dibagi 1 min 1 dikurangi R begitu ya, hasilnya dikuadratkan ditambah 3 ya. Jadi N itu adalah jumlah sampel Z alpha derivat baku alpha, Z beta nya adalah derivat baku beta. Biasanya untuk Z alpha nya nilainya 1,96, kemudian Z beta nya 0,84. Itu yang sering digunakan, tapi ini bisa berubah sesuai dengan alpha yang digunakan oleh peneliti. Ya, jadi Z alpha, Z beta ini yang menentukan adalah peneliti. Kemudian nilai R adalah koefisien korelasi dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi yang ditentukan oleh peneliti hanya Z alpha dan Z beta. Selebihnya R itu adalah koefisien korelasi dari hasil penelitian sebelumnya. Bagaimana kalau semisal koefisien korelasi dari penelitian sebelumnya belum ada, bisa menggunakan 0,5 ya, 0,5 atau setengahnya begitu ya. Tapi ini nanti nilai R itu akan sangat mempengaruhi hasil dari perhitungan rumus besar sampel ini ya. Semakin kecil, kalau R-nya itu ya semakin kecil, biasanya hasil perhitungannya akan semakin besar hasil sampelnya. Mari kita lihat contoh berikut ya. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan tingkat pengetahuan tentang COVID-19 dengan tingkat kecemasan masyarakat. Ya, ini adalah desain cross sectional. Jadi kita mengukur tingkat pengetahuan dan tingkat kecemasan itu dalam satu waktu dan tanpa ada satu follow up apapun ya, sehingga desain yang paling tepat adalah cross sectional. Kemudian karena tingkat pengetahuan ini kita sebut sebagai skala data numerik ya, karena bertingkat ya. Skala data kategorik maaf ya, karena bertingkat yaitu ordinal. Kemudian tingkat kecemasan juga sama, yaitu bertingkat, dalam hal ini adalah ordinal atau kategorik ya. Kemudian diketahui misalnya nilai koefisien korelasi dari penelitian sebelumnya adalah 0,4 ya, 0,400 ya. Ini kan nilai koefisien korelasi itu mulai dari 0,000 sampai dengan 1,000 ya. Jadi paling kecil 0, paling besar 1. Semakin besar mendekati angka 1, maka semakin kuat koefisien korelasinya. Nah, mari kita masukkan ke dalam rumus ya. Misal Z alpha yang kita gunakan adalah 1,96, kemudian Z betanya adalah 0,84, maka kita masukkan ke dalam rumus menjadinya seperti ini ya. N sama dengan 1,96 ditambah 0,84 dibagi ya min 0,5 ln. Ln itu ln ya. 1 tambah 0,4 dibagi 1 min 0,4 ya, hasilnya dikuadratkan ditambah 3 ya, hasilnya adalah 2,8 dibagi 0,5 dan 2,33 ya, hasilnya dikuadratin tambah 3 ya. Kemudian hasil akhirnya adalah 6,63 kuadrat ya ditambah 3 sama dengan 43,95 ditambah 3 sama dengan 47 ya. Ini kita bulatkan ya, 46,95 kita bulatkan menjadi 47. Jadi pada kasus penelitian ini jumlah sampel minimalnya adalah 47 responden ya. Jadi begitu teman-teman, bagaimana cara menghitung besar sampel pada kasus cross sectional baik yang numerik maupun kategorik. Tapi pada kasus ini, pada contoh kali ini yang kita gunakan adalah pada kasus yang kategorik, tapi rumusnya sama ya, kategorik maupun numerik sama. Saya kira itu teman-teman yang kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan rumus besar sampel untuk kasus cross sectional
data kategorik maupun numerik. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar